Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video berita terupdate kepada kalian semua yang sudah dirangkum untuk memberikan kita semua informasi dan edukasi. Semoga kita semua tidak mudah tergiring opini oleh mereka yang coba untuk menciptakan sebuah opini untuk menghancurkan citra Pak Jokowi hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's go. Miris ya, ketika kebebasan berpendapat itu dijunjung tinggi dan diapresiasi di Indonesia. Ada salah satu influencer yang nggak paham akan hal itu, dan ketika ada orang lain yang bicara yang tidak sependapat dengan dia, Raymond, dia kasih Raymond kah? buzzer. Ini postingannya. Ini adalah postingan dia di slide pertama. Dia pasang foto-fotonya para influencer yang pro akan pemerintah dan Pak Jokowi itu kemarin ketika ke IKN. Dan dia kasih caption gini di dalam postingannya. Harta tidak dibawa mati, semua karma akan dibayar. Ya, emang harta tidak akan dibawa mati. Siapa yang bawa harta mati? Kan kita semua udah pada tahu akan hal itu. Dan gini deh, yang saya tangkap dari slide pertama tuh saya tahu kalau kamu ngerasa iri. Andai kata kamu adalah salah seorang influencer yang ada di sana, berfoto di sana bersama Pak Jokowi, diundang ke IKN, lu akan kicek. Gue yakin dan gue jamin akan hal itu. Di slide kedua dan ketiga, dia ngomong pesan serbuan buzzer. Jadi dia mengatakan andai kata kita ngomongin hal-hal yang dia highlight, kita adalah buzzer. Dan dia memberikan penalaran-penalaran kenapa kalau misalnya kita ngomong seperti itu, kita adalah buzzer. Nih, satu-satu ya. Yang pertama, Indonesia baik-baik aja. Dia memberikan penalaran. Kalau baik-baik aja, kenapa korupsi, kolusi, nepotisme itu ada dan bikin rakyat marah, ya kan? Gini deh, lu jadi orang, gak usah munafik. Kita jadi orang, gak usah munafik. Katakan dan sebutkan pemerintahan dari presiden yang mana yang udah ada di Indonesia yang bebas KKN. Sebutin aja. Dan kalau misalnya itu sudah ada dari lama, kenapa lu baru ribut sekarang? Coba lu pikirin. Yang kedua, dipilih rakyat mana dinasti? Emang kenapa kalau anak muda? Ini dia balik lagi ke masalah pilpres ya. Dia pemberikan. Sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka teriak-teriak demokrasi. Mereka teriak demokrasi mati. Tapi mereka sendiri menunjukkan sikap bahwa mereka yang membunuh demokrasi sendiri. Mereka yang mematikan demokrasi itu sendiri, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara begini ya. Orang yang berbeda pendapat dengan mereka katakan buzzer. Orang yang berbeda pendapat dengan pemahaman mereka katakan orang ini pasti dibayar. Ya. Lah, lantas kalian yang bersuara dengan perbedaan pendapat dengan kami nggak katakan kalian buzzer. Gimana? Atau sama aja, kita katakan kalian juga buzzer. Kalian dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi, bukan aspirasi rakyat, tapi aspirasi orang-orang tertentu. Kalau gitu ya, gini aja, sama aja kita, teman-teman ya. Next ya. Kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Golkar juga melakukan politik dinasti. Nasdem juga melakukan politik dinasti. Ayo. Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene coba kalau dia menang, anak lain presiden. ceritanya. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Momen Presiden Jokowi tertawa lepas. Ada-ada saja tingkah warga saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Lihat tingkah warga rela panjat tiang demi minta foto bersama. Panjat tiang. Saya ingat cerita di Bible, teman-teman ya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus itu berjalan, ada satu orang yang pendek. Jadi dia tidak bisa karena terhalang dengan orang-orang. Yang dia lakukan adalah dia memanjat pohon. Nama orang ini adalah Sakeus. Dia panjat pohon, akhirnya itu kan sesuatu yang lucu. Dilihatnya ada orang panjat pohon, dia mendapatkan attention dari seorang yang mereka panggil guru hari itu. Dan ini presiden. Ya mungkin dia tidak mendapatkan attention, maka dia panjat bukan panjat pohon, panjat tiang. Panjat tiang ya, coba kita lihat. Bapak, ya Allah. Aduh. Langsung dipanggil turun, langsung cium tangan Pak Jokowi. Banyak sekali yang sayang sama Bapak. Pak, banyak sekali rakyat yang cinta sama Bapak. Langsung diminta handphonenya, langsung foto, iPhone lagi, handphonenya. Ini pasar Bulu Lawan, agak di mana?
Keren teman-teman ya. Cinta Jokowi kita. Yang lain pada demo, mahasiswa ini punya cara beda. Mahasiswa UGM collab bareng Polda DIY buat salurin bantuan ke korban gempa. Ini dong. Ternyata teman-teman ya, ternyata tidak semua mahasiswa yang mempunyai nilai buruk dalam kita lihat hari-hari ini. Banyak mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai baik dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya mahasiswa di UGM ini luar biasa, collab bareng Polda ya untuk Kita sekarang membantu di daerah korban Gunung Kidul gempa yang Gunung terdampak Kidul. gempa kemarin. Pak polisi dan teman mahasiswa Alih-alih turun demo, membantu untuk mereka malah memadamkan, melakukan dan di dalam ada sosialisasi teman mahasiswa kemanusiaan. juga dan Pak polisi untuk memberikan semen ke tembok-tembok yang terdampak gempa kemarin. Kalau nggak gini nggak merekat. Teman-teman, ayo kita sama-sama saling membantu, saling peduli dengan teman-teman, dengan masyarakat Indonesia tentunya yang khususnya sedang terdampak bencana alam. Luar biasa, Apalagi ketika teman-teman aspirasi Gunung disampaikan Kidul, dengan masyarakat benar. Gunung Kidul yang terdampak dengan gempa kemarin. Next Guys, teman-teman. ada berita yang menurut aku hangat banget untuk didiskusikan. Banyak publik menilai Mbak Nana dan Narasi sebagai jurnalis sudah tidak lagi netral dan Mbak Nana dianggap sebagai provokator. Ini menarik banget. Gerakan peringatan darurat kemarin itu menjadi bumerang terhadap Narasi dan Sudah Mbak Nana. ramai menjadi Bagi perbincangan. Mbak Nana ada Reza Rardian dan juga segelintir influencer yang ikut peringatan darurat itu menjadi bumerang gitu guys. Karena publik tuh menilai bahwa gerakan kemarin itu adalah bentuk support mereka agar Pak Anies Baswedan itu menjadi cagup, calon gubernur. Karena sampai sekarang Pak Anies tuh belum ada partai menunggangi ini. Nah, aku jadi mau mempertanyakan kepada kalian, apakah gerakan kemarin itu memang murni untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia, atau gerakan ini justru ada maksud terselubung yang masyarakat nggak tahu? Guys, ada berita yang menurut aku hangat banget untuk Maksud didiskusikan. terselubung Najwa yang masyarakat nggak tahu, apakah ada? Bang Asgaf, suatu pemaparan cerita fiksi yang bagus sekali. Aduh, Faisal nggak tahu Asegaf lagi, aku nggak mau lihat muka orang itu. Pantas teman-teman ya. Lol, sukses kita bertarung di Jakarta. Siapa yang dipilih rakyatnya kalah, jangan demo lagi ya. Reza. Pantas katanya nggak nyenyak tidur. Aduh. Kalau ada sekarang Biang keturunan gaduh. imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Terwakili. Kalau Yang merasa terwakili dengan ceramah tadi tulis di kolom komentar teman-teman ya. Buat gaduh, biang gaduh. Adalah kami sangat Hakim-hakim siapa yang angkat sekolah hakim? Anak abah halusinasi dan fantasi tingkat demix. Bentuk mahkamah rakyat luar biasa. Mau menjidangkan Jokowi dan pejabat lain. Astaga. Aduh, Mana legal aneh. standing apa kamu orang pakai? Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal jadi kami sangat menyayangkan panggilan Sampai kepada emosi. Presiden Jokowi dan partai-partai ketua DPR sudah kami layangkan secara resmi melalui pos dan Siapa kamu orang mau panggil presiden, Edi? Kami sayang. Di mana kau punya jalan pikiran? sama rakyat. Dari mana kau punya legal standing panggil presiden, panggil pimpinan partai, ngaur aja? Dari mana Edi? Apa legal standingnya? Mahkamah apa itu? Mahkamah apa? Stres. Panggil orang dengan seenak perutmu. Negara ini memang kamu orang punya negeri sendiri. Ada urusan apa Kasih panggil paham, orang? Pak. Mau disidang mahkamah apa itu Edi? Sampai Oke, emosi mungkin bisa bapaknya. dijelaskan oleh Mas Edi. Kita berikan waktu sebentar, Bang Abalin. Lucu emang apa? Mereka karena mungkin tidak ada hukum yang bisa memanggil ataupun mensidang Pak Jokowi. Ini anak-anak apa mau bentuk mahkamah luar biasa katanya. Mahkamah rakyat luar biasa. Jadi kalau Pak Jokowi selesai turun dari kursi kepresidenan, mereka mau panggil, mau sidang sama Pak Jokowi. Apa legal standingnya? Emang negara ini punya nenek moyangmu katanya. Sampai emosi bapak sebelahnya. Waduh.
Setelah dia memunculkan narasi peringatan darurat, kemana dia sekarang? Nah lo biang keladi ya. Oke teman-teman ya, jadi ya seperti itulah. Orang ini bikin gaduh satu Indonesia. Dan sekarang banyak yang bertanya, beliau kemana? Ya, ternyata beliau yang sumber dari segalanya untuk Garuda Biru. Ya, kita sama-sama lihat perkembangannya ke depan ya. Apa yang terjadi atas negeri kita ini? Mereka berusaha mati-matian dari zaman, bukan hanya dari sekarang saja, tapi mereka berusaha dan mereka seperti enggak menyerah teman-teman untuk menggiring opini masyarakat membenci Jokowi dari zaman Pilpres kemarin. Ya, kalian bisa melihat bahwa mereka menciptakan dirty vote, playing victim di sana, menyerang pemerintah lewat film tersebut. Dan sekarang peringatan darurat dari Najwa. Ya, berbagai macam upaya mereka lakukan untuk menjatuhkan Jokowi. Sampai hari ini Jokowi tidak tumbang karena apa? Karena rakyat bersama beliau. Rakyat berdiri bersama Jokowi. Ya, sampai kapan apapun usaha yang kalian lakukan, namanya rakyat cinta, rakyat sayang sama Jokowi, nggak akan. Kalian lihat kemana kemarin Pak Jokowi ke Jogja. Ada mahasiswa yang mengatakan kita akan melakukan demo tolak Jokowi Jogja. Apa? Hasilnya faktanya kita bisa melihat wah, rakyat antusias, bahkan ada yang menangis bahagia ketemu dengan Pak Jokowi di sana. Ya, we stand with Jokowi. Rakyat stand with Jokowi. Tulis kolom komentar jika kalian setuju. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.